Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusnadi. Saya dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Prodi saya adalah Bahasa Indonesia. Saya di sini dari kelas M02 PBSI dengan NIM 2003010061. Hadirnya saya di sini, saya ingin membuat video pembelajaran dari mata kuliah perencanaan pembelajaran, yaitu membuat sebuah video pembelajaran yang saya akan bawakan, yaitu untuk menjelaskan materi dari teks narasi. Dan saya harap semua yang menyaksikan video saya, semoga video saya bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang menonton. Sebelum lanjut ke video yang akan saya bikin nanti, biar tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ke video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak bapak. Kenapa nih pada lemas anak-anak bapak? Ayo dong semangat. Semangat, kenapa kalian gak semangat? Oh, karena masih pagi. Ya bapak tahu masih pagi. Bapak juga paham kok kenapa kalian gak semangat. Jujur bapak juga gak semangat nih untuk datang ke sekolah. Tapi kenapa bapak semangat? Karena bapak tahu ini adalah udah jadi tanggung jawab bapak untuk memberi ilmu kepada anak-anak bapak. Jadi kalian juga harus semangat, karena tujuan kalian ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Benar, tujuan kalian sekolah ini untuk untuk belajar. Jadi kita semua harus semangat, oke? Sebelum kita ke materi yang bapak akan sampaikan nanti kepada anak-anak bapak, bapak ingin bertanya, apakah anak-anak bapak hadir semua pada pagi hari ini? Ya, baik, alhamdulillah kalau sudah hadir. Jadi anak-anak bapak juga semua udah hadir, anak-anak bapak juga semua udah pada semangat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Apa ada yang bisa bantu bapak untuk memimpin doa? Jika tidak ada yang mau bersedia, biar bapak aja yang memimpin doa untuk kita semua, oke? Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pada pagi hari ini bapak akan menjelaskan dari teks narasi. Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak bapak ada yang tahu apakah itu teks narasi? Ya, benar, teks narasi itu adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi. Benar, pintar anak-anak bapak. Di sini bapak akan menjelaskan teks narasi, dan bapak juga akan menjelaskan penjelasan dari teks narasi, yaitu yang tadi udah disebut sama anak bapak, yaitu Wanto. Benar, itu bapak akan jelasin nanti dari ciri-ciri teks narasi, langkah-langkah teks narasi, dan apa isi dari semua teks narasi. Bapak akan nanti jelasin. Jadi sebelum tidak memperpanjang waktu, karena ini waktu bapak juga udah nggak lama masuk pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke biar tidak memperpanjang waktu, langsung saja bapak akan menjelasin dari teks yang akan bapak ajarkan pada pagi hari ini. Yang pertama itu pengertian teks narasi. Pengertian teks narasi itu adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutannya waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau khayalan, karena teks narasi bertujuan untuk menghibur pembacanya. Contoh, teks narasi adalah cerpen, novel, dan cerita-cerita inspiratif. Itu adalah sebuah penjelasan dari teks narasi. Selanjutnya, teks narasi itu memiliki ciri-ciri. Apakah di sini anak-anak bapak juga udah ada yang tahu nih apa itu ciri-cirinya? Mungkin bisa dijelaskan satu ciri-cirinya. Oh, nggak ada, ya udah. Di sini bapak juga akan menjelaskan ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-ciri teks narasi itu, pertama, dia itu
berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Dan kedua, ciri-ciri dari teks narasi itu memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, ciri-cirinya itu terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang keempat, dari ciri-ciri teks narasi yaitu ada ciri-cirinya itu ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Itu adalah ciri-ciri teks narasi. Karena ciri-cirinya itu cuman memiliki 4, yaitu yang tadi seperti Bapak jelaskan, ya kan. Terus teks narasi itu juga memiliki unsur kebahasan teks narasi. Anak Bapak udah pada ngantuk, Bapak jelaskan sampai sini. Jangan ngantuk dong, semangat. Ini juga Bapak juga kok. Bapak ini gak semangat tapi Bapak semangat. Ya, semangat. Ya, gitu dong, semangat. Tadi apa? Sampai mana? Iya, benar. Unsur kebahasan teks narasi. Di sini unsur kebahasan teks narasi itu contohnya seperti apa sih? Adapun unsur kebahasan yang dimiliki teks narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu unsurnya menggunakan majas metafora, dan kedua, kata kerja intransif dan instansif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, rasa, atau kuasa. Dan yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. Dan teks narasi ini juga memiliki jenis. Dari jenis teks narasi ini mungkin ada satu yang kayaknya harus benar-benar anak Bapak tahu, yaitu dari jenis teks narasi ini. Yang pertama, dia tuh memiliki jenis narasi informatif. Mungkin kalau kalian nggak bisa memahami semua jenis dari teks narasi, kalian harus memahami dari teks narasi ini, yaitu narasi informatif. Kenapa? Karena teks ini merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa atau waktu kejadian, ya kan? Ya, contohnya misalnya kalian ingin menyampaikan karangan kalian kepada seseorang, kalian tuh harus menyampaikan tujuan itu dengan tepat dan jelas, ya kan? Kalau kalian nggak jelas, ya kayak mana gitu. Nah, jadi yang kedua itu jenisnya itu bersifat narasi artistik. Narasi artistik ini adalah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memperbaiki pengalaman estetis pada pembacanya. Jenis ini biasanya berupa fisik atau non-fisik dengan bahasa figuratif atau kiasan. Dan yang ketiga itu narasi sugestif. Narasi sugestif ini adalah dia tuh narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Terus sudah semua dari jenis teks narasi, terus kita masuk lagi kepada struktur teks narasi. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi itu dia berisikan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Jadi jika kalian ingin menulis teks narasi, kalian itu harus ada itu orientasi itu, karena kalian juga nggak mungkin sembarang nuliskan. Ya mau nggak mau di situ harus ada berisi watak, tempat, tokoh, serta watak dan setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu adalah komplikasi. Pada bagian ini penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh. Yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Dan yang keempat, Bapak langsung saja ya, biar kalian mungkin mana anak Bapak ini udah pada ngantuk, ya kan. Dan yang keempat yaitu reorientasi. Bagian ini berisikan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Yang ingin Bapak sampaikan lagi yaitu tujuan teks narasi.
teks narasi ini bukan sembarang untuk kita membuat. Mungkin kalau jika kalian ingin membuat teks narasi itu mantap sih menurut Bapak. Tapi kalau alangkah baiknya mungkin jika kalian udah membuat teks narasi itu kalian mempunyai tujuan, yaitu kayak misalnya kalian tuh mempunyai tujuan untuk memberikan informasi untuk menambah pengetahuan tuh ya kan, ingin memberikan wawasan kepada pembaca, terus kalian ingin memberikan hiburan, dan terus kalian ingin memberikan pengalaman estetis kepada pembaca gitu. Terus bagaimana sih kita cara ingin membuat teks narasi? Cara membuat teks narasi itu atau cara menulis teks narasi itu, yang pertama kita mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan, dan kedua menuntut sasaran pembaca, dan ketiga membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur yang sesuai pada sesama yang ingin ditampilkan. Dan yang keempat, merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Dan yang kelima, membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. Dan yang keenam, menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Mungkin pada pagi hari ini Bapak cuma bisa sampaikan materi cuma segini saja. Demikian penjelasan mengenai teks narasi. Jadi jangan bingung lagi ya, apa itu teks narasi, karena sudah Bapak jelaskan. Mungkin apa yang kurang detail nanti pada pertemuan nanti kalian bisa lagi tanya apa itu yang mungkin kalian belum bisa paham. Jadi pada pagi hari ini mungkin Bapak rasa udah cukup, dan mungkin ini juga udah habis pada waktu Bapak, dan Bapak ucapkan jika ada salah Bapak mohon maaf. Terlebih dan kurangnya Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.